Assalamualaikum teman-teman, dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian semua? Semoga diberkati dan dilapangkan rezeki. Kembali lagi di Movie Story. Kali ini akan mereview sebuah film yang berjudul Creed. Sebelum itu kalian siapkan cemilan dan minuman agar nontonnya betah dan bertahan. Baiklah, tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Let's go. Di awal film ini kita dilihatkan tempat pemasyarakatan remaja di Los Angeles. Bisa disebut panti asuhan lah gitu ya. Ketika itu terjadi sebuah perkelahian sesama anak kecil di situ karena mengatakan sesuatu tentang mendiang ibunya. Namanya Adonis. Kita panggil aja Don. Dia adalah seorang yatim piatu yang ditinggalkan oleh ayahnya saat ibunya melahirkannya. Kemudian dia didatangi oleh seseorang namanya Mary. Awalnya Don tak mau bicara. Lalu Mary pun menceritakan tentang ayahnya, kalau dia itu seorang petinju dunia. Namun sayangnya berakhir di atas ring saat final. Ayahmu itu suamiku juga, gitu katanya. Kemudian Mary mengajak Don untuk tinggal bersamanya. Don pun bersedia. Film pun dimulai. Tibalah di mana Don sudah tumbuh dewasa. Dia pun melakukan tinju liar untuk mendapatkan uang. Dia mengalahkan lawannya dengan mudah dan memenangkan laga tersebut. Setelah itu, dia kembali ke rumahnya Mary. Don berbicara kepada Mary kalau ia ingin menjadi seperti ayahnya. Namun, Mary melarang, bahkan kalau ia masih tetap ingin menjadi seperti ayahnya, dia tidak boleh tinggal bersamanya. Karena Mary trauma dengan kejadian yang menimpa ayahnya Don. Dan dia tak ingin terulang kembali. Tapi Don yang telah bulat tekadnya, ia pun rela pergi dari situ. Kemudian Don pun tinggal di apartemen baru. Di situ ia menonton berita tentang juara tinju tak terkalahkan yang bernama Pretty, yang akan bersaing dalam pertandingan profesional terakhirnya. Don lalu pergi ke Game Delphi, tempat ayahnya dulu berlatih. Di situ ia mencari pelatih untuk melatihnya, namun ditolak. Don pergi ke Adrian Restoran yang dikelola oleh Rocky, di mana ia seorang mantan petinju kelas kakap, dan meminta Rocky untuk melatihnya. Tapi Rocky mengaku sudah tidak ingin berkecimpung di bidang itu lagi. Rupanya Rocky ini temannya dekat almarhum ayahnya Don. Saat Don mencoba untuk tidur, dia mendengar musik yang sangat keras dari apartemen di bawahnya. Dia pergi mengetuk pintu penuh dengan kesal. Pada saat dibuka, rupanya seorang wanita, namanya Bianca. Dia menyuruh untuk mengecilkan musiknya. Saya tidak bisa tidur karena musik, kau tahu. Keesokan harinya, Don mengajak Bianca pergi untuk makan malam. Disitulah Don mengetahui bahwa Bianca mengalami gangguan pendengaran yang progresif. Setelah Bianca bercerita semuanya, dari situlah Don mulai akrab dengan Bianca. Di sisi lain, Don yang masih tidak putus asa untuk terus meminta bantuan Rocky melatihnya. Pada akhirnya, Rocky pun memutuskan untuk melatihnya. Don pun mulai memanggilnya paman. Kemudian mereka bergegas, di mana Don sebelumnya tinggal di apartemen sekarang pindah ke tempatnya Rocky. Mereka pun memulai latihan dengan penuh semangat, karena akan ada pertarungan besar pertama Don melawan putra PT Leo. Pertandingan pun dimulai. Meskipun Don menerima beberapa pukulan, namun ia mengalahkan Leo dan menang dari pertandingan tersebut. Setelah itu, kabar bahwa Don adalah putra Apollo mulai tersebar di mana-mana. Manajer Conlan yang bernama Tommy bertemu dengan Rocky dan Don untuk mengajak mereka ikut serta dalam pertarungan yang besar. Dengan syarat, Don harus pakai nama mendiang ayahnya, karena ayahnya merupakan legend tinju kala itu. Setelah banyak pertimbangan, Rocky dan Don setuju untuk melanjutkan pertarungan tersebut. Rocky mulai membuat Don berlatih lebih keras lagi. Pada saat latihan, Rocky muntah dan pingsan. Don pun membawa Rocky ke rumah sakit untuk dirawat. Kemudian Rocky bertemu dengan dokter, lalu mengatakan bahwa dia telah diagnosis dengan limfoma. Nah, itu namanya penyakit kebanyakan makan namanya. Dokter menyarankan harus segera memulai kemoterapi, tetapi Rocky menolak untuk melakukannya karena Rocky sudah pasrah dengan takdirnya. Mantap juga nih orang. Setelah namanya Don diganti menjadi mendiang ayahnya, kemudian disebarluaskan ke dunia. Don mengunjungi Bianca di klub tempat dia tampil. Di situ dia bertemu dengan Tom. Tom pun berfoto dengan Don. Tapi ia membuat Don kesal karena dia menyebut sebagai baby crab.
Lalu Rocky datang untuk menyelamatkannya. Don mendapatkan banyak pendukung di sekitar kota, terutama dari para pemuda di daerah tersebut. Kemudian mereka datang ke konferensi pers. Conlan muncul bersama Holiday yang mulai mengejek Don. Conlan ini akan menjadi musuhnya Don nanti. Rocky menahan Don agar tidak melakukan tindakan bodoh, mengatakan inilah yang diinginkan Conlan. Santai aja cuy, jangan terpancing kali. Malam pertarungan besar pun tiba. Don disuruh pakai celana pendek bendera Amerika milik ayahnya dulu, di mana Mary pun menonton dari rumah. Para penggemar mengejek Don saat dia berjalan ke atas ring, sementara Conlan mendapat pintu masuk yang dramatis dan semua penggemar meneriakkan namanya. Saat pertarungan dimulai, Conlan mengalahkan Don dan memenangkan ronde pertama. Di antara ronde-ronde, Rocky terus memberikan dorongan dan dukungan kepada Don. Tetapi tetap saja Don menerima banyak pukulan dan mengeluarkan banyak darah, hingga mata kirinya bonyok dan tertutup akibat pukulan dari Conlan. Ia tetap semangat dan pada akhirnya ia pun terjatuh. Don kemudian ingat apa yang dia perjuangkan. Ia pun bangun dengan sangat cepat, lalu menyerang balik dan memukul Conlan beberapa kali dan menjatuhkannya. Tapi Conlan mampu bangkit sebelum wasit mencapai 10. Pertarungan pun berakhir dan Conlan tetap menjadi pemenangnya dan tak terkalahkan. Namun Conlan mengakui Don bahwa ia sangatlah hebat juga, karena belum ada yang bisa menjatuhkannya saat dalam ring sebelumnya. Para fans pun kemudian mulai meneriakkan namanya, Great, gitu ya. Film pun berakhir. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa saat Anda bekerja keras, di situ akan ada sebuah hasil yang sudah menunggu Anda. Kemudian seorang anak tidak akan jauh mirip dengan bapaknya, seperti pepatah mengatakan, buah tidak akan jauh jatuhnya dari pohon tersebut. Sekian, terima kasih.